Muslim Indonesia berdiri sejak 23 Juni 1954. Universitas Muslim Indonesia adalah universitas dengan 17 program studi yang memperoleh akreditasi institusi dengan nilai A. Universitas Muslim Indonesia juga berhasil menempatkan dirinya pada peringkat ke-64 dari 4.674 PTN dan PTS se-Indonesia. Dan Universitas Muslim Indonesia adalah universitas terbaik di kawasan Indonesia Timur. Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia memiliki 2 prodi, ialah agroteknologi dan agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisbadia. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis dengan nomor sambung 083 2018 0043. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, analisis dampak sosial ekonomi akibat konversi lahan pertanian coklat menjadi lahan pertanian sawit dan agribisnis dengan berjudul analisis dampak sosial akibat konversi lahan coklat ke lahan pertanian sawit. Yang pertama, dilatar belakangi, pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusinya terhadap pengelolaan devisa. Besarnya potensi ekspor subsektor perkebunan tersebut didukung oleh iklim yang cocok untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, coklat, tembakau, dan lada, serta tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak. Perkebunan di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, khususnya komoditi tanaman kelapa sawit, merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, mewujudkan peningkatan pendapatan petani serta meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, usia pembangunan perkebunan kelapa sawit diarahkan pada pemerataan pembangunan. Petani melakukan konversi lahan pertanian coklat menjadi perkebunan kelapa sawit melalui sistem plasma atau program kerjasama masyarakat dan perusahaan, dengan memanfaatkan lahan pertanian milik masyarakat di mana perusahaan menyiapkan bibit untuk para petani dengan bentuk penyebarannya itu melalui potongan sebesar 30% setelah hasil. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana perbandingan pendapatan petani sebelum dan sesudah melakukan konversi dari usaha tani coklat menjadi usaha tani kelapa sawit di daerah Pasangkayu. Yang kedua itu bagaimana tingkat kesejahteraan petani setelah melakukan konversi lahan pertanian sawit. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ialah menganalisis perbandingan tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah melakukan konversi dari usaha tani coklat menjadi usaha tani kelapa sawit di Pasangkayu. Kedua itu mengkaji perubahan tingkat kesejahteraan petani konversi lahan coklat menjadi perkebunan kelapa sawit. Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan dan berkepentingan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Konversi lahan itu sendiri ialah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsinya seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Nah, kebetulan prospeknya adalah konversi lahan coklat menjadi lahan kelapa sawit. Nah, apa saja faktornya? Ialah yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Nah, internal itu ialah pendidikan formal dan non-formal, pendapatan dan luas lahan. Sedangkan faktor eksternal ialah tingkat harga, teknis budidaya, dan ketersediaan saprodi. Nah, adapun hipotesis yang saya pakai di proposal ini ialah diduga tingkat motivasi petani dalam melakukan konversi lahan coklat menjadi lahan kelapa sawit di Pasangkayu. Yang kedua, diduga ada hubungan antara faktor-faktor konversi lahan dan kesejahteraan petani dalam melakukan konversi lahan coklat menjadi lahan kelapa sawit di Pasangkayu.
Nah, metode penelitian ini bertempat di Dusun Kayu Maloa, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah tersebut dominan masyarakat pemilik lahan coklat yang dikonversi ke lahan kelapa sawit. Adapun metode dan sumber data, yang pertama teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam pengkajian karena tujuan utama dari pengkajian adalah mendapatkan data. Apabila pengumpulan data terlihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Metode analisis data. Jadi saya memakai metode analisis data, metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif, di mana di Pasangkayu para petani melakukan konversi lahan ke kelapa sawit.